Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Bahrudin selaku guru mapel PAI saya, dan yang saya hormati kepada teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Saputra dari 11 TJKTA. Di sini saya ingin membacakan sedikit dakwah untuk memenuhi tugas PAI saya. Tema dakwah yang saya akan bawakan pada hari ini adalah bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja. Teman-teman yang berbahagia, kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah, masa dimana kita mencari jati diri, punya semangat besar, punya cita-cita yang tinggi. Tapi di sisi lain juga masa remaja adalah masa yang paling rentan terhadap pengaruh buruk. Nah teman-teman, sekarang coba kita lihat di sekeliling kita, melalui media sosial, internet, bahkan lingkungan sekolah. Banyak sekali hal-hal yang bisa menjerumuskan kita terhadap pengaruh buruk. Di antaranya itu ada yang mulai berpacaran tanpa batas, nongkrong sampai malam, pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, bahkan sampai pulang jam 5 subuh. Ketiga itu berpakaian yang tidak sopan. Biasanya itu perempuan kalau misalkan di sekolah itu berpakaian sempit-sempit yang bisa mengundang syahwatnya laki-laki, dan begitu pun sebaliknya, laki-laki yang sering nongkrong berpakaian dengan celana pendek di atas lutut itu bisa mengundang syahwatnya wanita. Dan yang keempat itu minum minuman haram. Biasanya ini para lelaki, para remaja yang sering nongkrong itu dibarengi dengan minuman-minuman keras atau minuman khamar. Nah, itu adalah salah satu pengaruh buruk di kalangan remaja. Bahkan bisa sampai menjerumuskan kita dan menyesatkan kita dari ajaran agama Islam. Padahal semua itu pelan-pelan bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu janna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah teman-teman, dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kita untuk jangan berzina, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita jangan mendekati zina. Artinya apa nih teman-teman? Artinya mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi berzina. Begitu besarnya dosa zina sampai mendekatinya saja tidak boleh teman-teman. Nah, contohnya yang mendekati zina itu apa sih teman-teman? Nah, yang pertama itu chattingan yang mengundang syahwat. Biasanya itu para lelaki dan perempuan yang berpacaran. Biasanya itu dia berchatan yang mengundang syahwat seperti kata-kata sayang ataupun yang lainnya. Dan yang kedua itu berduaan tanpa mahram. Saya sering sekali melihat teman-teman saya di sekolah saya itu setelah beristirahat itu
pasti adalah satu atau dua orang yang sering mojok buat berduaan, ataupun tadi kantin, di gazebo dan lain-lain. Dan yang ketiga itu berpakaian yang mengundang syahwat, seperti tadi yang saya jelaskan. Yang keempat itu pandangan buruk. Nah, yang saya notice banget itu adalah anak muda zaman sekarang yang berpacaran dengan gaya physical touch. Teman-teman pasti tahu, physical touch itu pacaran yang sering berhubungan antara badan. Ya, kayak pegangan tangan, ceweknya senderan di bahu ataupun sebaliknya. Itu adalah pacaran yang physical touch. Dan yang saya heran banget itu teman-teman, pacaran yang physical touch itu udah lumrah, udah seperti gak ada kayak perbedaan gitu teman-teman. Itu yang saya sangat khawatirkan sekali, karena dengan cara physical touch itu pasti ada setan yang membisikkan, nanti bahkan terjerumus ke dalam hal yang lebih dahsyat lagi. Nah, semua itu bisa menjadi jalan menuju pergaulan bebas teman-teman. Nah teman-teman, pergaulan bebas juga bukan hanya sekedar moral, tapi bisa menghancurkan masa depan kita. Banyak remaja yang tadinya punya semangat tinggi, cita-cita yang besar, pengen ini, pengen itu, tapi akhirnya salah karena memilih lingkungan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama dan teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dari hadis ini kita tahu nih teman-teman, bahwa sangat besar banget pengaruh teman, pengaruh lingkungan itu terhadap diri kita sendiri. Di hadis ini bukan harus memilih-milih teman, bukan. Tapi kita itu benar-benar memilih mana teman yang baik untuk kita, untuk masa depan kita, dan mana yang teman bisa menghancurkan masa depan kita. Kalau misalkan kita berteman dengan orang yang baik, akhlaknya baik, rajin sholat, rajin ngaji, tutur katanya baik, insya Allah kita juga sedikit demi sedikit akan terbawa menjadi baik. Dan begitu pun sebaliknya teman-teman. Jika kita berteman dengan orang yang jarang sholat, jarang ngaji, tutur katanya kotor, sering toksik, maka kita pun lambat laun akan menjadi seperti dia. Nah, misalkan kita punya teman yang rajin sholat, kita juga akan terbawa. Contoh, misalkan ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman kita ngajakin, udah aja nih, kita sholat yuk. Nah, kita akan terbawa baik. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau misalkan kalian berteman dengan anak yang kurang baik, mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata temannya atau kata kita mau ngajak temannya nih, sholat yuk, tapi ragu karena dia juga nggak ngajakin, jadi kan canggung kayak gitu. Nah akhirnya lambat laun juga kita akan terbawa oleh pengaruh buruk si temannya itu. Saya juga mau bercerita sedikit nih teman-teman. Dulunya itu saya punya teman yang sangat pintar di kelas, sering juara 1, rajin sholatnya, rajin ngajinya, bertutur kata yang baik. Tapi setelah berbulan-bulan itu saya melihat sikap dia, cara bicara dia, perilaku dia itu sedikit demi sedikit berbeda nih teman-teman. Dan itu menjadi lebih beda dari yang tadinya sering sholat jadi menunda-nunda, yang rajin ngaji jadi jarang ngaji, yang tadinya bertutur kata dengan sangat baik sekarang udah mulai sedikit toksik, yang di ujung kalimat itu sering memakai kata jir kayak gitu. Nah itu saya alami banget teman-teman. Saya tuh meneliti dia, memperhatikan dia. Oh ternyata dia udah mulai bergaul dengan anak-anak basis teman-teman. Makanya teman saya itu menjadi sedikit demi sedikit akhlaknya seperti teman yang basis ini. Nah teman-teman yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga bisa merusak nama baik,
keluarga, nama baik sekolah, dan merusak harga diri kita, teman-teman. Dari pergaulan bebas bisa muncul kenakalan remaja, narkoba, perkelahian, bahkan kehamilan di luar nikah. Makanya Islam sudah mengajarkan kita untuk bergaul dengan adab dan batasan. Kalau misalkan teman-teman bertanya, Gali, berarti gak boleh dong kita tuh sebagai laki-laki berteman dengan perempuan, atau sebaliknya perempuan mau berteman dengan laki-laki. Itu sangat diperbolehkan sekali ya teman-teman. Kalian tuh boleh berteman dengan lawan jenis, tapi harus punya adab juga. Ngobrol boleh, ya chattingan-chattingan juga boleh, namun juga teman. Tapi jangan sampai terbawa suasana, sampai pegang-pegangan ataupun chattingan yang sudah meleset dari ajaran Islam. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk terhindar dari pergaulan bebas? Yang pertama itu, satu, perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau misalkan iman kita kuat, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu, pilih-pilih teman yang baik untuk masa depan kita. Karena teman itu sangat-sangat berpengaruh, seperti yang Rasulullah SAW katakan tadi. Yang ketiga itu, gunakan waktu dengan hal-hal yang positif. Misalkan kalau misalkan kalian udah pulang sekolah, gak ada kegiatan lagi nih, kalian bisa olahraga, bisa keliling-keliling untuk refreshing. Jangan sampai gunakan buat hal-hal yang negatif. Yang keempat itu, bijak menggunakan media sosial. Gunakan untuk mencari ilmu, bukan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam dosa. Kelima atau yang terakhir, jaga pandangan dan jaga hati. Karena semua dosa besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang sering kita diremehkan. Teman-teman yang berbahagia, ingatlah masa muda kita sangat-sangat berharga. Jadi jangan sampai masa muda yang hanya sekali seumur hidup kalian sia-siakan. Kejarlah cita-cita, kejarlah prestasi semati-matian mungkin, karena masa muda cuma satu kali. Marilah teman-teman menjaga diri dari pergaulan bebas. Jangan sampai merusak masa depan hanya karena ikut-ikutan. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ceramah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya punya pantun dulu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.